Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, mari kita fahami, resapi, sadari dan amalkan. Banyak orang yang melihat tapi sedikit yang mendengar. Banyak orang yang mendengar tetapi sedikit yang memikirkan. Banyak orang yang memikirkan tapi sedikit yang memahami. Banyak yang paham tetapi sedikit yang mengamalkan. Banyak yang ngamalin tapi saeutik anu ikhlas. Untuk itu, sebelum kita sharing tentang bercermin kepada keluarga Nabi di hari yang fitri, insya Allah nanti maghrib mudah-mudahan perubahan. Mun aya perubahan 1 Syawal ripuh emak-emak geus ngagoreng, geus nyin rendang. Kayak dulu bikin rendang nyaho-nyaho terjadi basi untung nama. Insyaallah teh nya. Mudah-mudahan nanti subuh nanti maghrib kita takbiran. Mari kita fahami makna daripada kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak mau kenceng, nanti disangkanya disi takbiran lagi. Ini kalau kita resapi mana Allahu Akbar itu, segala dunia dan segala problematika hidup itu beres kelar dengan Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena Allah yang besar, bukan dunia hu akbar, bukan jabatan hu akbar, bukan duit hu akbar. Selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu kunci surga. Kelar sudah. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada raja di raja, tidak ada yang maha memutuskan illallah kecuali Allah. Kalau kita bersandar ke situ, kelar hidup, kelar. Walillahil hamd, lillahi alhamdu, lillahi kepunyaan Allah, alhamdu kepujian. Artinya apa? Kalau kita resapi kalimat walillahil hamd, kelar. Hidup kita ini gak GR. Kenapa? Karena pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Ketika kita dipuji oleh masyarakat, ketika kita dipuja, itu bukan karena kita, karena Allah menutup aib kita. Sesungguhnya pujian itu milik Allah, selesai. Itu saja sesungguhnya. Kalau makna takbiran itu kita resapi, kelar. Loh kok kehidupan seperti ini? Iya, karena Allah udah bilang dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah udah bilang, aku ingin kalian hidup itu mudah, tidak dalam kesulitan. The question is, pertanyaannya adalah, kenapa kita dalam hidup ini begitu sulit? The answer is because of. Jawabannya adalah karena gengsi kita, ego kita, ambisi kita yang membuat hidup ini rujit, pagubet, pajejet. Allah udah bilang jelas kok, jelas dalam Al-Quran jelas.
Yuridullah, Allah menginginkan kita ini hidup mudah, bukan dalam kesulitan. Pertanyaan, kenapa sulit? Life is a simple thing, we are who make it complicated. Hidup ini sederhana, kita yang membuat hidup ini jelimet. Bagaimana caranya? Kembali kepada lafaz Allahu Akbar, kembali kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah, selesai. Nah, 1, 2. Nomor kedua, Idul Fitri. Everybody say Idul Fitri, hari kemenangan. Pertanyaannya, hari kemenangan siapa? Jangan-jangan hari kemenangan kemaru kita kepada dunia. Jangan-jangan hari kemenangan, maaf, setan terhadap kita. Nah, kita pahami fitrah suci dalam surat Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Kita harapkan, kita cenderungkan pola sikap, pola tindak, pola hidup kita kepada agama yang lurus. Nah, ini fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Berbicara masalah fitrah, kalau kita terjemahkan suci, pertanyaan adalah hal-hal yang suci itulah kecenderungan kita. Kita harus kembali kepada kesucian. Di antaranya apa? Damai. Idul Fitri, kembali kepada kedamaian hidup kita, bertetangga, berumah tangga, bersosial. Stop deh yang punya masalah dengan tetangga. Idul Fitri, fitrah, apa? Kebaikan. Artinya apa? Yuk kita kembali kepada menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan kebaikan. Idul Fitri, kembali kepada apa? Kembali kepada keadilan. Yuk kita kembali kepada keadilan. Nah, masalahnya apa? Ketika manusia tidak beridul fitri, sekali lagi, ketika manusia tidak beridul fitri, maka manusia itu akan turun derajatnya menjadi hewan, binatang ternak. Mari kita lihat bagaimana orang itu kalau tidak beridul fitri, tidak kembali fitrahnya, tidak kembali kepada fitrahnya, fitrah yang cenderung kepada kedamaian, fitrah yang cenderung kepada kebaikan, fitrah yang cenderung kepada keadilan. Kalau tidak beridul fitri, ini dia. Maka apa? Jelas di sini. Surat Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sudah jadikan isi neraka jahanam itu minal jinni wal insi, katsiran, lolobaan tina dari jin dan manusia. Nah, ini orang yang tidak beridul fitri. Siapakah mereka yang tidak beridul fitri? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya itu tidak dipakai untuk memahami kebenaran. 2. Siapakah mereka yang tidak beridul fitri? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya itu pecah, buta untuk melihat kebenaran, padahal mah melek. Yang ketiga, siapakah mereka yang tidak beridul fitri? Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi telinganya itu tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan. Mafhum muwafaqahnya adalah, mafhum mukhalafahnya adalah ketika orang itu memakai hatinya memahami kebenaran, orang itu beridul fitri. Ketika orang itu memakai telinganya untuk mendengarkan bisikan-bisikan kebenaran, itu orang yang beridul fitri. Ketika orang itu memakai matanya untuk melihat kebenaran, telinganya untuk mendengarkan kebaikan, itu yang beridul fitri. Lantas ketika orang itu tidak beridul fitri, punya hati nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya telinga tidak dipakai untuk melihat kebenaran, maka terjadilah degradasi nilai kemanusiaan menjadi hewan ternak. Allah ini santun memakainya an'am, bukan bahaim.
Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Tidak memakai, mereka itu tidak seperti, mereka itu bagaikan binatang buas kal bahaim. Tapi Allah memakai ayat an'am. Karena binatang ternak itu sapi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Yordan, kada anak-anak jukut. Jukut, tiba heula jukut. Nah, mari kita lihat kenapa memakai. Nah, orang yang tidak memakai hati, pikiran, tidak memakai hati, tidak memakai mata, telinga untuk memahami kebenaran, sekali lagi turun dari derajat manusia menjadi derajat hewan ternak. Contoh, laki-laki, perempuan hidup di dalam satu atap rumah tanpa ikatan pernikahan disebut kumpul kebo. Kebo protesian ngeunah aing disebut kumpul kebo, bukan kumpul manusia. Bapak penyebut ke saya 1 juta, dibalikin 2,5 juta, disebutnya apa? Disebutnya lintah darat. Lintah darat. Punya jabatan, maling, duit negara disebut tikus-tikus kantor. Tikus. Makanya hati-hati. Jadi politikus nggak pakai hati nurani, polinya leungit tinggal tikus nah. Politik diompolan ku budak leutik. Politik nipu jelema leutik. Kenapa? Karena nggak pakai hati nurani. Sok aja, apalagi Pak? Saya manis di belakang Bapak. Saya manis di depan Bapak, di belakang mereka. Mitah Bapak disebutnya serigala berbulu domba. Begitu. Laki-laki yang suka mainin perempuan disebutnya buaya darat. Perempuan yang suka keliran malam-malam disebut kufu malam. Tuh semuanya kufu malam, semuanya semua ini begitu Pak. Ini orang yang tidak beridul fitri. Selesai. Nah bapak-bapak, ada sebuah kisah yang mengharukan bagaimana keluarga Nabi berhari raya Idul Fitri, dan ini merupakan sebuah tamparan keras bagi kita, termasuk yang berbicara. Idda'aitum innakum min ummati Rasulillah wa lam ta'malu bi sunnati. Kita yang ngaku-ngaku menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, wa lam ta'malu bi sunnati, tetapi kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang pinter ngasih contoh, tapi sedikit menjadi contoh. Yang paling berat para penceramah, Pak. Berat. Baik. Ini sebuah kisah ini diceritakan ya setelah Rasulullah wafat. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di malam takbiran, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan dan Husain mempunyai gandum dengan kualitas yang sangat bagus, memiliki korma yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Di malam takbiran, Sayyidina Ali mendorong gerobak penuh dengan gandum. Hasan dan Husain membawa kresek berisi korma. Demikian juga Siti Fatimah. Di malam takbiran itu mereka menyusuri lorong-lorong kecil kota Madinah. Mereka temui fakir miskin.
Keluarga Nabi ini ingin meyakinkan bahwa tidak ada fakir miskin yang kelaparan, yang menderita di hari raya Idul Fitri. Gandum itu dibagikan kepada fakir miskin, korma demikian. Besoknya Sayyidina Ali dikisahkan menyampaikan khutbah Idul Fitri. Satu keterangan disebut di Masjid Qiblatain. Setelah Idul Fitri, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, mereka berbahagia. Hasan dan Husain yang lucu itu menyertai abah dan uminya beridul fitri dan pulang mereka ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Ada sahabat yang nama Ibnu Rafi. Sahabat ini ingin berlebaran kepada keluarga Nabi. Dan apa yang terjadi? Ibnu Rafi diam di depan rumahnya, diam. Ibnu Rafi tidak kuat melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, sehingga Ibnu Rafi menangis dan tidak kuat untuk masuk menemui Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Kenapa demikian? Tercium aroma bau basi gandum. Di hari raya Idul Fitri, keluarga Nabi merayakan Idul Fitri dengan gandum yang sudah basi, dengan buah korma yang sudah peot. Mereka bahagia bercengkrama dengan gandum yang basi itu, maka mereka bahagianya. Ibnu Rafi diam, menangis, dan dia lari bertemu dengan Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma bika ya Ibnu Rafi, kenapa kamu wahai Ibnu Rafi? Ya Rasulullah, aku tidak bisa menceritakan apa yang telah terjadi. Ada apa? Lihat keluargamu, lihat anak, cucu dan menantumu, ya Rasulullah. Ada apa dengan mereka? Lihatlah sendiri. Singkat cerita, Rasulullah berjalan dan lagi-lagi Rasulullah pun tertegun, mencium aroma basi gandum di hari raya Idul Fitri. Padahal tadi malam takbiran mereka memiliki gandum yang sangat amat luar biasa bagus. Mereka memiliki korma dengan kualitas yang super. Tetapi semuanya itu diberikan. Sementara bagaimana? Inilah dalam surat Al-Hasyr, yu'thiruna ala anfusihim walau kanu kasasa. Mereka ini mengutamakan orang lain, saudara-saudaranya yang membutuhkan, walaupun mereka sendiri sedang membutuhkan. Ini pola hidup yang keren. Dan terus apa yang terjadi? Rasulullah pun lagi-lagi tercenung di depan rumahnya dan tersedak. Terdengar isak tangis Rasulullah SAW. Di hari raya Idul Fitri, isakan tangis Rasulullah itu terdengar oleh Siti Fatimah, dan Siti Fatimah mendengar isak tangis ayahnya, dan dia keluar, "Mabika ya abati, ya abah, kenapa?" Rasulullah bilang, "Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ishaq ya Rab." Dan Rasulullah menunjukkan ke langit sampai benar-benar katakan, "Ya Rab, ishaq ya Rab." Ya Allah, saksikanlah ya Allah, ya Rabbana, menantu dan istriku di hari raya Idul Fitri ini, mereka memuliakan, membahagiakan orang lain walaupun mereka sendiri sedang sulit. Ya Allah, ya Allah. Inilah bagaimana dengan kita. Mungkin kita sejauh, tapi setidaknya kita bercermin kepada keluarga Nabi. Mari kita tanamkan pendidikan kepada anak kita bahwa, nah, sudah besar nanti, abah tidak masalah kamu kuliah di mana, punya gelar apa, pekerjaannya apa, asal halal ya. Nah, yang abah inginkan bagaimana kamu bisa meringankan beban orang lain. Ini yang keren. Setidaknya ada beberapa pelajaran
Kalau kita mau bercermin kepada keluarga Nabi di hari raya Fitri, yang pertama adalah spirit, meringankan beban hidup orang lain. Spirit ini harus menjadi nyawa dalam anak dan istri kita. Bagaimana spirit giving. When Allah promotes you financially, don't promote your standard of life, but you have to rise up your standard of giving and caring. Ketika Allah mengangkat kemampuan finansial kita, jangan angkat gaya hidup, tapi angkatlah gaya berbagi dan memberi. Ini spirit Rahman Ar-Rahim. Bukankah Allah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini yang pertama. Bagaimana kita mendidik anak kita itu. Dan yang nomor kedua, bercermin kepada keluarga Nabi di hari yang Fitri. Yang nomor kedua, giving is a best communication. Berbagi, memberi adalah komunikasi yang dahsyat. Komunikasi yang dahsyat memberi itu. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu spiritnya adalah giving and caring. Jangan harap kita merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim kalau kita sendiri tidak mau punya spirit giving. Kita dicintai, dirindukan oleh manusia karena kita berbagi dan memberi, bukan yang lain. Keluarga Nabi sudah menjadi contoh kita. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan istri kita? Maaf cakap. Jangan-jangan yang kita pikirkan adalah how to get, not how to give. Bagaimana aku bisa mendapatkan, bukan bagaimana bisa memberi. Yang nomor ketiga, bercermin kepada keluarga Nabi di hari Idul Fitri adalah mengedepankan kemaslahatan orang lain yang lebih membutuhkan. Ini keren. Inilah gaya masyarakat hidup modern. Bagaimana kita berpikir meringankan. Kita tanamkan sejak dini. Anak kita yang SD, Pak, kelas 2, kita kasih celengan. Nah, nabung ya, nah, di situ kasih tulisan. Kalau nanti dibongkar, kalau nanti dibobok, uang ini akan aku sedekahkan. Tanya ke anak kita, mohon maaf Pak, saya bukan ngajarin Bapak, enggak, sama sekali. Ya, bapak-bapak sudah expert dalam hal giving and caring, insya Allah. Ini saja, ini saya hanya cerita saja. Siapa tahu bisa diceritakan ke anak dan menantu di rumah, bukan buat bapak-bapak. Nah, sini nak. Ya, Bang. Kamu punya temen nggak yang maaf, yang masih berkekurangan? Undang ke rumah, ajaklah ke Tosherba, yang inisialnya ini Maret apa Maret, Rinjing. Nah, kamu dengan temanmu ya, silakan kamu belanja dengan temanmu. Kita tongkrongin aja, biarkan anak kita dari kecil sudah punya spirit berbagi. Ayo, dimasuk-masukin. Pernah Pak kejadian Pak, anak saya waktu itu kelas 3 atau kelas 4 itu bawa temennya, saya kasih rinjing. Kaget Pak. Yang diambil oleh teman anak saya itu dikira tuh ciki, limun zaman dulu, apa ultra, tapi enggak. Kaget saya Pak, anak kecil 4 tahun, kelas 4, kelas 3, segini nih, monasnya masih segini waktu itu, belum tinggi. Apa yang terjadi Pak? Yang diambil apa coba? Kaget saya luar biasa Pak. Yang diambil oleh anak kecil itu susu ibu menyusui, Pampers. Ya Allah,
buat emaknya. Keren. Ini keren. Ini baru keren. Kamu enggak buat mama aja. Pas dilihat, ya Allah, ibu menyusui. Ya Allah, pampers. Buat dianya enggak. Ini pola pikir hidup keren begitu. Keren. Kita jangan hidup zaman Flintstone. Zaman hidup Flintstone itu adalah saya kenal bapak, hari ini saya mendapatkan sesuatu, isukan kumaha engke. Pokoknya kumaha aing ayeuna menang duit. Beres. Ini Flintstone, ini zaman batu. Saya pernah makan di restoran temen, udah saya bayar, saya iseng, saya potong cepat aja, saya kirim ke temen. Pas pulang dicegat, sama karyawannya, Pak Muhajir, ini Pak dari si bos, kenapa uang bapak tadi? Loh, saya udah bayar, nggak boleh. Bro, gue udah bayar tadi. Apa dia bilang? Jir, nilai alat tukar jual beli itu bukan hanya duit, tapi persahabatan. Ajib nggak? Pangkat jabatan ada masa pensiun, tapi tidak untuk persahabatan. Pangkat ada masa pensiun, jabatan ada masa pensiun, tapi tidak untuk persahabatan. Persahabatan akan langgeng ketika kita giving and sharing. Dan yang nomor keempat, bercermin kepada keluarga Nabi adalah pendidikan karakter anak dan keluarga dalam bermasyarakat. How to give, not how to get. Ini keren, Mbak. Kalau anak kita dilatih bagaimana untuk meraih, anak kita bisa menjadi ego. Tapi bagaimana anak kita latih bagaimana bisa berbagi dan berberi, how to get lewat aja how to get. Yang bagaimana aku bisa meringankan, bagaimana gitu. Jadi ini pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang ditujukan oleh keluarga Nabi, bagaimana berbagi. Lihatlah di malam takbiran, gandum dengan kualitas yang keren, tapi diberikan semuanya. Lantas kita kan punya mental blocking, Pak. Terus yang kita mana? Orang mana? Nah ini sempit. Makanya ini wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abd fi auni akhihi. Allah akan membantu kita selagi kita ini membantu hamba Allah yang lain. Inilah 4 pelajaran bercermin kepada keluarga Nabi di hari yang fitri. Sekarang kan enggak anak-anak kita bagaimana mendapatkan angpau. Apakah itu salah? Saya tidak akan mengatakan itu salah. Apalagi bidah, handsome, saya nggak bisa mengatakan. Itu bukan wewenang, bukan wilayah saya untuk menghukumi itu. Yang saya lihat adalah bagaimana kita latih anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi keluarga Nabi yang selalu. Ini bagaimana? Suatu ketika Pak, Rasulullah sedang berkumpul seperti ini. Datang seseorang. Ya Rasulullah, anak dan istriku belum makan. Langsung nanya ke sahabat, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang mau memberikan makan pada dia? Singkat cerita. Oh sorry, enggak sorry. Langsung gini, enggak seperti itu nanti keduanya. Ya Rasulullah, anak dan istriku belum makan. Apa kata Rasulullah? Pergi engkau kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah, sense of giving you keren. Datang. Ya Fatimah, oh kenapa? Ayahmu menyuruh aku datang menemuimu. Apa yang aku bisa bantu? Kata ayahmu, kalau kau ingin makan, pergilah ke Siti Fatimah ke engkau. Oh ya sebentar. Dia lihat Hasan dan Husain yang masih baik itu di atas tikar berkulit korma, berkulit onta. Diangkat Hasan Husain dan kulit onta itu
digulung. Ini aja jual. Fatimah, gue pengen makan bukan kulit onta. Mencek akhirnya gitu lah. Pakai orangnya mesti beres nawarnya. Atau kukurata Siti Fatimah dengan kadaharan tidak ada. Akhirnya apa? Bapak lihat Pak, tek kalung liontinnya diporosotkeun Pak, kantung liontin nggak kena. Oh, kamu nggak mau kulit onta? Ya udah nih jual aja. Bisa nggak kira-kira istri kita? Meriang gitu. Udah dibawa. Datang lagi ke Rasulullah. Dapat apa ya? Dari Siti Fatimah. Hada ya Rasulullah. Menangis Rasulullah. Kalung kesayangan Siti Fatimah berpindah tangan. Bukan karena kalung yang berpindah tangan, tetapi apa? Rasulullah menangis betapa mulianya dia punya anak yang mau memikirkan penderitaan orang lain sementara dia sendiri tidak dipikirkan. Dan diambil itu kalung itu kepada oleh Rasulullah dan diacungkan kita. Hei sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli kalung ini? Ada dari blok F berapa tuh di belakang, blok U belakang. Ya Rasulullah, sini. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ini aku beli. Nih, aku beli dan aku bahagia hari ini. Saking bahagianya, kenapa? Ini pasti kalung kesayangan Siti Fatimah. Dan hari ini semua yang hadir aku traktir makan. Selesai, pulang ke rumah. Datang ke rumah suaminya bawa kalung. Neng, keteng. Bang, bagus banget. Iya, ini yang Siti Fatimah. Nangis. Ya Siti Fatimah dipeluk gitu. Dipeluk. Sampai malam hari dia meluk kalung Siti Fatimah saking bahagianya. Bukan suaminya yang dipeluk. Kalungnya. Bangun pagi-pagi apa ya? Bahagia deh. Dipanggil budaknya. Sini. Sini cuy. Gue malam bahagia banget. Meluk ini kalung Siti Fatimah. Saking bahagianya, lu tolong balikin deh ke Siti Fatimah. Dan mulai hari ini lu kubebaskan dari budak. Baik. Bapak-bapak, besok Idul Fitri insyaallah mari kita beridul fitri dengan badan kita. Sebelum kita beridul fitri dengan handai tolang sanak famili karib kerabat, mari kita beridul fitri dengan tubuh kita. Mari kita tundukkan kepala kita beridul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Minal aidin al-faidin. Selamat hari raya Idul Fitri wahai kaki. Maafkan aku ya. Yang berat kulangkahkan menuju tempat-tempat kebaikan. Yang berat kulangkahkan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Maafkan aku wahai kaki. Suatu hari nanti engkau akan bicara di hadapan Allah. Sebelum engkau berbicara di hadapan Allah, aku ajak bicara wahai kaki. Maafkan aku. Minal aidin al-faidin, wahai tangan. Mohon maaf lahir batin. Maafkan aku wahai tangan. Yang sampai saat ini berat untuk berbagi dan memberi. Maafkan aku wahai tangan. Yang suka kupergunakan engkau untuk zolim. Maafkan aku lahir batin. Minal aidin al-faidin, wahai lidah. Mohon maaf lahir batin wahai lidah. Yang selalu kulumuri engkau dengan gibah. Kulumuri engkau dengan fitnah. Kulumuri engkau dengan mencari-cari kejelekan aib orang. Engkau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Suatu hari nanti engkau akan digembok sama Allah.
engkau tidak akan bisa bicara apa-apa. Maafkan aku. Maafkan aku, wahai lisan yang berat untuk tilawah. Berat untuk tilawah. Minal aidin al-faidin, wahai wajah engkau yang selalu tersenyum melihat orang yang lebih kaya, tapi engkau begitu asam, begitu sinis melihat orang yang strata sosialnya lebih rendah. Engkau begitu cuek melihat pembantu rumah kita. Engkau begitu hampa memandang supir yang ada di rumah, tukang kebun. Tetapi engkau begitu cerianya ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih tinggi derajatnya darimu. Minal aidin al-faidin, wahai mata, maafkan aku yang sudah memandang gemerlapnya dunia dan tidak pernah memandang kehidupan akhirat. Minal aidin al-faidin, wahai mata, maafkan aku yang suka memicingkan, memandang dengan sinis orang lain yang lebih rendah. Minal aidin al-faidin, wahai telinga, maafkan lahir batin, wahai telinga, yang selalu kujejali engkau dengan berita-berita hoax, bohong, fitnah. Tetapi ketika mendengarkan tausiah, engkau begitu cepat lelah. Maafkan aku, wahai telinga. Minal aidin al-faidin, wahai pikiran, maafkan aku yang sering sekali engkau itu negative thinking kepada orang lain. Ya Allah ya Rabb. Minal aidin al-faidin, wahai hati, maafkan aku yang tidak pernah mendengarkan bisikan-bisikan kebaikan darimu, wahai hati. Minal aidin al-faidin, wahai perut, maafkan aku yang telah kujejali engkau dengan makanan syubhat dan haram. Minal aidin al-faidin, wahai seluruh tubuh, maafkan aku yang sudah menelantarkan engkau untuk tidak berdekatan dengan Allah. Maafkan aku, wahai tubuh, yang sudah mencampakkan engkau dalam jurang kehinaan. Minal aidin al-faidin, wahai tubuh yang senantiasa ingin kubesarkan namamu, wahai tubuh yang seharusnya yang harus kubesarkan adalah Allah, bukan namamu, wahai tubuh. Minal aidin al-faidin, wahai tubuh, maafkan aku yang sudah melumuri engkau dengan dosa dan kemaksiatan. Minal aidin al-faidin, minal aidin al-faidin, semoga engkau kembali dan meraih kemenangan ruhani atas bisikan syaitan, kemenangan ilahi atas bisikan-bisikan iblis, kemenangan fitrah atas kemungkaran. Terima kasih. Mudah-mudahan kita besok bisa beridul fitri, kembali kepada kebaikan, kembali kepada nurani, kembali kepada keadilan, kembali kepada kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.